9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru merupakan salah satu fondasi yang akan memperkuat karakter peserta didik. Maka dari itu, guru harus dapat merancang pembelajaran dengan model dan bahan-bahan yang inovatif, sehingga tujuan akan tercapai. Saya, Nenden Rizky Amelia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022 dari Universitas Siliwangi akan menayangkan video pembelajaran tentang pengembangan teks hikayat menjadi cerpen dengan model Discovery Learning berbasis audio visual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat senantiasa ya. Amin. Dan kalian pun jangan lupa untuk menjaga Kesehatan. Oke? Oke. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oke. Raihan, KM, silakan untuk memimpin doa ya. Sebelum mengawali kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sehat-sehat ya kalian ya. Amin. Nah,
sekarang sebelum Ibu masuki ke pelajaran hari ini, ya, sebelum Ibu masuki pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ya, pertanyaannya apa? Kira-kira apa ya? Nah, pertanyaannya adalah, adakah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, Alika apa? Memahami nilai-nilai dalam hikayat. Memahami nilai-nilai dalam hikayat. Betul sekali, nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Ada lagi yang masih ingat? Apalagi selain belajar nilai-nilai? Apalagi? Tidak ada. Oke, Ibu pancing deh. Masih ingat nggak? Ciri-ciri hikayat itu apa saja? Apa, Widi? Menggunakan bahasa arkais. Menggunakan bahasa arkais. Kemudian apa lagi? Tokohnya sakti. Tokohnya sakti. Kemudian Mustahil. ceritanya mustahil. Kemudian istana sentris. Alurnya berbingkai. Alurnya berbingkai. Pengarangnya anonim. Pengarangnya anonim. Sudah betul? Betul. Yang lain masih ingat? Masih dong ya. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira nih, kalau kemarin kalian belajar nilai-nilai, ya, belajar tentang hikayat, ciri-ciri hikayat. Kira hari ini belajar apa sih? Kemarin kan Ibu sudah menyampaikan. Apa, Latifah? Menulis cerpen, Bu. Ya, betul, menulis cerpen. Tapi menulis cerpen pun masih ada kaitannya dengan hikayat. Ibu kemarin sudah memberikan modul, sudah memberikan hikayat. Sudah dibaca? Sudah ada berapa hikayat yang Ibu berikan? Dua. Hikayat yang pertama hikayat apa? Si miskin. Yang kedua? Apa? Coba. Apa? Indra bangsawan. Lupa ya. Nah, sekarang kita pun akan membahas itu. Oke, paham ya? Jadi kita akan belajar menulis cerpen yang dikembangkan dari hikayat. Siapa di sini yang pernah menulis cerpen atau suka menulis cerpen? Pernah menulis cerpen, Widi, di mana? Waktu SMP pernah? Pintar. Ada lagi yang hobinya nulis cerpen? Gak ada. Nah, mulai sekarang kalian itu harus terbiasa menulis cerpen. Banyak untungnya dari cerpen, iya tidak? Yang pertama, kalian bisa mengungkapkan, ya, bisa mengungkapkan perasaan kalian, keluh kesah kalian, dan apa yang paling penting, bisa menghasilkan uang. Betul ya? Penulis kan dibayarnya mahal, ya nggak? Ada di sini yang cita-citanya mau jadi penulis? Tidak ada. Oke, tapi menulis itu penting. Oke? Baik ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengembangkan hikayat ke dalam sebuah cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai itu, ya. Jadi kalian di sini harus bisa mengembangkan cerpen mengembangkan hikayat menjadi cerpen dengan nilai-nilai. Masih ada nilai apa saja? Masih ada nilai apa? Nilai religiusnya, ya, nilai pendidikannya. Pokoknya nilai-nilai itu harus tetap ada di dalam cerpennya. Oke, paham ya? Paham. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa menulis cerpen dari hikayat dengan tetap mempertahankan isi. Nah, tujuannya sudah tahu kan kita apa? Sekarang kalian ketika mengerjakan tugas, kalian harus mencapai KKM, yaitu KKM-nya 72. Oke, paham ya? Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok
4 orang. Kemudian akan ada tayangan video hikayat. Nah, ketika kalian ditayangkan videonya, kalian bisa mencatat ya. Mencatat apa sih? Mencatat nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Videonya ya video hikayat si miskin. Kalian udah baca kan? Jadi sudah punya gambaran ya apa saja nilai-nilainya. Oke, paham ya? Setelah itu nanti akan ada penguatan dari ibu, kemudian kalian akan mengembangkan cerpen, akan mengembangkan hikayat ke dalam cerpen secara berkelompok. Setelah itu nanti ada presentasi. Setelah presentasi kalian akan melakukan tanya jawab. Di akhir nanti akan ada tes individu. Jadi nanti kalian hari ini akan menulis 2 cerpen. Paham ya? Paham. Oke deh. Sebelum kita belajar, ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Supaya adil, lebih baik kita berhitung ya. Jadi nanti kalian berkumpul sesuai dengan nomor kelompoknya masing-masing. Oke, Raihan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1. Oke, berarti kelompok 1 ada 5 orang. Ibu meminta kalian untuk duduk per kelompok. Oke, sok. Duduknya berkelompok. Biar tidak bingung, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di tengah di sini, di belakang. Oke? Sambil ibu menyiapkan tayangannya ya. Oke, sudah ya? Sesuai dengan nomornya masing-masing, ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan simak dan catat nilai-nilainya. Kita simak video ini baik-baik ya. Ibu akan Orang zaman dahulu, sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka seorang suami istri yang miskin mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takut kepadanya dan memberi upeti kepada sang raja tiap tahun. Maka pada suatu hari sang raja sedang dihadapkan raja-raja, para menteri dan rakyat. Maka datanglah suami istri tersebut di penghadapan itu. Dilihat oleh banyak orang, si miskin suami istri tersebut ditertawakan oleh semua orang karena wajah letihnya yang sudah seperti dikejar oleh anjing. Semua orang tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Kemudian dilempari kepada si miskin itu dan mengenai tubuhnya hingga tubuhnya bengkok-bengkok dan berlumuran darah. Semua orang pun gempar. Maka titah baginda, apa yang gempar di luar sana? Sembah segala raja itu. Ya tuanku, Syekh Allah, orang-orang melempari si miskin tuanku. Maka titah baginda, usir saja dia jauh-jauh. Maka diusirlah si miskin itu sampai ke tepi hutan. Hari pun sudah malam. Sang raja pun kembali ke istananya dan raja-raja, menteri-menteri, guru barang rakyat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Apabila malam tiba, si miskin tidur di dalam hutan itu. Siang hari, ia pun pergi berjalan ke negeri seberang untuk mencari rezeki. Sampailah ia di sebuah kampung. Namun salah seorang warga kampung tersebut melihat dia dan langsung mengusirnya menggunakan kayu. Si miskin pun lari tunggang langgang dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menangis berseru-seru. Sepanjang jalan dengan tersengat laparnya dahaga, sampailah ia di sebuah pasar. Ia melihat orang yang sedang membuang sampah.
Setelah orang itu pergi, ia pun menghampiri tong sampah tersebut dan mencari apa yang dibuangnya. Ia pun menemukan ketupat yang sudah basi dan kemudian dimakan olehnya. Tubuhnya kembali segar karena sudah beberapa lama tidak memakan nasi. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelan yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya, dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelan yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelan, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelan yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelan yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Sudah disimak videonya? Nah, video yang tadi ditayangkan oleh Ibu itu adalah video. Boleh, mangga, silakan. Nah, video yang tadi ditayangkan oleh Ibu itu adalah video dari hikayat si miskin yang sudah dijadikan cerpen, hanya divideokan. Nah, Ibu mau memberikan pertanyaan untuk kalian. Jadi, kira-kira apa sih perbedaan antara cerpen dan hikayat? Apa? Ya, bahasanya lebih mudah dipahami dan bergambar sehingga video lebih mudah dipahami dibandingkan teks hikayat. Betul. Kalian lebih mudah memahami video tadi ya yang ditayangkan ketimbang kalian membaca hikayat yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Betul. Nah, tapi di dalam tayangan video tadi ada tidak nilai-nilai hikayatnya? Ada apa saja? Siapa yang bisa jawab? Oke, Agni. Apa? Ada nilai religiusnya, yaitu percaya kepada kekayaan atau kekuasaan Allah. Nilai moralnya, saling menyayangi antara keluarga. Nilai pendidikannya, kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Nilai sosial, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Nilai estetik, gambaran ketampanan anak si miskin. Nilai budayanya, budaya yang patuh terhadap rajanya. Oke, bagus ya. Jadi walaupun sudah dalam bentuk cerpen, video tadi masih tetap menunjukkan adanya nilai ya. Yang pertama ada nilai religius. Yang kedua ada nilai moral. Yang ketiga ada nilai pendidikan. Yang keempat sosial. Kelima estetik. Keenam nilai budaya. Nah, jadi ini ya, kira-kira bagaimana sih cara untuk mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen? Ayo, ada di dalam modul. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Anggra. Apa, Anggra? Mengubah bahasa arkais menjadi bahasa Indonesia. Betul. Mengubah alur berbingkai menjadi alur tunggal. Betul. Mempertahankan nilai-nilai yang ada pada hikayat. Betul sekali. Jadi yang pertama itu adalah mengubah bahasa arkais menjadi bahasa Indonesia. Jadi sehingga lebih mudah
pahami, kemudian mengubah alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kalian bisa memilih boleh alur maju ataupun boleh alur mundur. Boleh alur campuran juga ya. Nah, kemudian apalagi tadi kata Anggra? Dengan tetap mempertahankan nilai. Oke, paham ya? Paham nih. Kita lihat nih, betul apa tidak nih apa yang diungkapkan oleh teman kalian ya. Perhatikan ya, sudah betul apa belum nih tadi pertanyaan tadi? Tuh. Sudah Ibu sampaikan tadi ya, tujuannya adalah kamu diharapkan mampu mengembangkan teks hikayat menjadi cerpen. Sini ya. Nah, ada yang masih ingat kan hikayat itu apa? Yaitu merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Sudah tadi disebutkan ya oleh kalian. Nih, tadi siapa yang menjawab ini? Karakteristik hikayat itu apa saja? Tadi ada yang menjawabnya kan? Kita lihat sudah betul apa belum? Pertama, terdapat kemustahilan, kesaktian tokoh-tokohnya, bersifat anonim, istana sentris, dan yang terakhir alurnya berbingkai atau ceritanya berbingkai. Ya, betul ya tadi jawaban teman kalian. Nah, nilai itu apa sih? Sesuatu yang berharga, yang bermutu dan menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Gitu ya, paham ya? Jadi nilai-nilai kebaikan di dalamnya selalu ada. Oke, paham ya? Nah, tadi juga sudah kita bahas. Nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat itu ada nilai religius, apa lagi? Apa lagi? Oke. Ya. Dan pendidikan. Betul ya? Nah, di sini juga ada penggunaan bahasa antara hikayat dan cerpen. Ada majas antonomasia. Antonomasia itu majas yang biasanya menyebutkan ciri-ciri seseorang seperti si miskin, si kaya, si pintar, ya, si pincang. Lalu simile itu perbandingan. Wajahnya bagaikan rembulan, itu ada majas perbandingan. Kemudian ada urutan waktu dan urutan peristiwa, ya. Kemudian lalu setelah itu contohnya seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkah mengembangkan hikayat? Yang pertama, mengubah alur cerita menjadi alur berbingkai. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan tetap mempertahankan nilai yang terkandung. Oke. Paham sampai sini? Paham.
paham ya? Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kerjakan secara berkelompok. LKPD-nya apa? LKPD-nya yaitu kalian harus mengembangkan cerpen dari cerita si miskin. Coba keluarkan handphonenya untuk melihat cerita si miskin. Duduknya berkumpul sesuai dengan kelompok. Waktunya silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah ada? Ada, Bu. Oke, coba baca dulu ikannya ya. Sudah ada? Sudah ya? Ya, coba kerjakan dulu. Yang ini dulu, ini nilainya tulis dulu di sini. Terus yang ini ke bawah. Oke. Sudah selesai nilai-nilainya? Sudah ya? Baik. Kelompok ini sudah bisa? Bisa, oke. Sudah mulai mengisi? Gambaran ketampanan anak miskin. Kalian Gambaran kemampuan bisa ya? anak si miskin. Ada kesulitan? Tidak ada. Jadi ini apa? Sudah ketahuan ya nilai pendidikannya apa? Kita harus saling tolong menolong. Iya betul, kita harus saling tolong menolong antar sesama. Betul, nilai religiusnya ya sudah betul. Tinggal mengembangkan menjadi cerpen ya. Lanjutkan ya. Yang dikutuk. Coba lihat ibu. Nilai religiusnya ya
Sudah betul. Nah, ini nilai budayanya harusnya apa? Kalau budaya itu sesuatu hal yang ada sejak zaman dulu. Misalnya apa? Coba. Sejak dulu. Iya, di cerita itu. Apa misalnya? Di sana kan ada kerajaan, terus orang-orang patuh terhadap raja aja, tidak kepatuhan terhadap raja. Nah, itu termasuk nilai budaya. Paham ya? Ya, coba di ini. Kakinya ke bawah ya, Sa. Coba kerjakan. Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah paham? Sudah ya? Sudah menemukan nilai-nilai? Sudah, tinggal mengembangkan. Oke. Sudah paham ya? Coba di sini Ibu mau melihat nilai-nilai apa saja yang sudah kalian dapatkan. Nilai pendidikan kita harus saling tolong menolong, betul ya. Ada si miskin itu dibantu oleh oleh pedagang, para pedagang ya. Kemudian religius, percaya kepada kesan Tuhan, betul. Nilai sosial, berbagi ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, betul. Saling menyayangi, nilai budaya yang patuh terhadap raja, betul. Kemudian nilai estetiknya gambaran ketampanan anak si miskin, betul. Tinggal ini dilanjutkan saja ya. Ya, Bu. Sok, kerjakan lagi. Sudah? Ada kesulitan? Tidak ada. Sok, kerjakan. Budak si Rehanan atuh. Capek. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi. Oke, baik. Selesaikan dulu ya. Setelah selesai nanti kita akan presentasi.
Ada yang sudah selesai? Oke, bagus. Berarti kalau sudah selesai, kita siap untuk presentasi. Presentasinya mau dipilih atau kalian yang mengajukan diri? Dipilih. Oke, Ibu, mulai dari ujung sini saja ya presentasinya. Silakan kelompok Yasa dan Latifa untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari cerita hikayat yang berjudul Si Miskin. Nilai pendidikannya kita harus saling tolong menolong antar sesama. Nilai religius percaya pada kekayaan atau kekuasaannya. Nilai sosial berbagi kepada orang yang tidak mampu. Nilai moral saling menyayangi antar keluarga. Nilai budaya yang patuh terhadap pelajarnya. Nilai estetik gambaran ketampanan anak miskin. Di sebuah negara, hiduplah pasangan seorang suami istri yang dikutuk jadi miskin oleh raja Batara Indah. Suatu ketika, si miskin mendatangi Raja Indah yang sedang berkumpul dengan hartanya. Dan ketika melihat si miskin dengan pakaian yang compang-camping, orang menertawakan si miskin. Kemudian mereka melempari si miskin dengan kayu dan
berdua. Akhirnya, sampailah si miskin di dalam hutan. Setelah beberapa lama sang istri hamil 3 bulan. Biasa. Jangan ketawa terus. Dan ia meminta suaminya membelikan buah mangga yang ada di tanah raja. Kemudian sang miskin pun mendatangi sang raja untuk meminta buah mangga itu. Setelah tiba dia di kerajaan, raja memberikan buah mangga dan bernangka. Akhirnya setelah 9 bulan, lahirlah anak laki-laki yang sangat tampan wajahnya. Kemudian ia memberi nama Maruah Rohman yang betul. Apa namanya siapa? Markaroma. Artinya apa Markaroma? Laki-laki orang yang hidup dalam kesukaran. Yang berarti anak dalam kesukaran. Ketika si miskin menggali tanah untuk mendirikan tiang rumah, ia menemukan banyak emas dan mereka pun bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah mereka dapatkan. Oke, sudah selesai? Sudah. Sebelum ibu menanggapi, coba ada yang mau menanggapi atau mau bertanya ke kelompoknya Latifah dan teman-teman? Oke, Marisa. Presentasinya udah bagus dan juga udah mudah dipahami. Betul. Kurang ada nilai religiusnya. Belum ada nilai religiusnya. Oke, tanggapannya apa? Menurut kalian apakah belum ada nilai religiusnya? Atau sudah ada? Sudah ada. Coba tunjukkan kepada Marisa. Yang mana yang merupakan nilai religius? Nilai religiusnya percaya pada kekayaan atau kekuasaannya. Nilai percaya pada kekayaan atau kekuasaannya. Oke, coba tunjukkan mana di dalam ceritanya, paragrafnya yang mana? Coba. Oke, yang lain ada yang bisa bantu? Ada yang tadi menyimak? Apa? Coba. Yang bagian mana sih yang menunjukkan nilai religiusnya? Tadi kan sudah dibacakan nih sama kelompoknya. Apa? Coba. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Mau dibantu? Ayo. Siapa? Ada? Oke. Di akhir cerita. Iya, ada di akhir cerita. Betul, lupa lagi. Ini buatan sendiri. Ada di akhir cerita tadi, ada rasa bersyukur. Ibu tadi mendengarnya. Cuman kalau Marisa mungkin tadi belum ya, Marisa. Coba baca di bagian terakhir. Ketika si miskin menggali tanah untuk mendirikan tiang rumah, ia menemukan banyak emas dan mereka pun bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah mereka dapatkan. Itu kan, jadi ada nilai religiusnya, yaitu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, karena mungkin berkelompok jadi lupa ya kelompok ini. Yang lain pun untung ada yang menyimak. Kalau tidak ada yang menyimak tidak akan ngeh ya, tidak akan itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Oke, silakan kelompoknya duduk kembali. Oh, ditutup dulu, betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Hebat ya. Keren ya.
Oke, karena kita harus lanjut kepada tes individu, ya. Jadi yang tampil hanya satu kelompok saja. Nanti kelompok yang lainnya dikumpulkan saja LKPD-nya. Oke, nanti di akhir Ibu akan mengumumkan nilai paling besar kelompok siapa. Oke? Oke. Nah, tadi kan kalian sudah nih melakukan itu ya, mengembangkan kegiatan, mengembangkan hikayat ke dalam cerpen, ya kan? Sudah melalui tahapan-tahapan, dimulai dari apa? Dimulai dari mengidentifikasi nilai-nilainya dulu, kemudian mengembangkannya menjadi cerpen. Nah, kira-kira nih ya, sebelum kita tes individu nih, ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo, angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada 6. Apa yang ada 6? Nilai-nilai dalam cerita. Oke. Ada 6 nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita hikayat. Ada nilai apa saja, Ajka? Betul? Pendidikan. Oke. Estetik. Betul? Moral. Betul? Dan budaya. Dan budaya. Satu lagi apa? Belum. Ada nilai sosial. Dan baru ada 5. Kelewat 1 ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi kira-kira apa sih yang disimpulkan hari ini? Jadi kalian setelah bisa melakukan membuat cerpen, menulis cerpen, apalagi kira-kira yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Apa? Oke, apa? Widya. Widya ya. Yaitu dengan cara mengembangkan hikayat menjadi cerpen, mengubah bahasa ke dalam bahasa Indonesia, mengubah alur, mengubah gaya bahasa, namun tetap mempertahankan nilai-nilai. Oke, betul. Jadi ada beberapa cara untuk mengembangkan hikayat menjadi ke dalam sebuah cerpen. Ya. Yang pertama yaitu mengubah alur. Yang kedua mengubah bahasa dari arkais menjadi bahasa Indonesia, tapi dengan tetap mempertahankan nilai kebudayaan. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira kalian minat tidak untuk menulis cerpen? Ada yang berminat, ada yang tidak berminat lah ya. Siapa tahu kalian akan menjadi penulis yang handal, nanti terkenal. Oke? Nah, sekarang kalau sudah silakan kumpulkan LKPD-nya. Oke. Nah, karena kita sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, sendiri-sendiri ya. Sambil Ibu membagikan LKPD individu. Nah, kalau tadi hikayat si miskin, sekarang kalian akan mengembangkan cerpen apa? Hikayat Indra Bangsawan. Silahkan lihat kembali cerpen di handphone kalian ya, yang telah Ibu berikan sebelumnya. Sama saja seperti tadi mengerjakannya, akan tetapi hanya saja hikayatnya yang berbeda. Jangan lupa diberi nama dulu ya.
Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit dari sekarang. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan memeriksa tugas kelompok ya.
Sudah paham ya? Sudah mendapatkan nilai religiusnya? Sudah. Iya, betul. Nah, ini coba nilai estetiknya belum diisi ya. Kalau tadi kan ada nilai estetik itu di si miskin itu menggambarkan ketampanan. Nah, coba di sini ada tidak yang menggambarkan ketampanan atau kecantikan? Coba dibaca lagi ya. Coba nanti Ibu ke sini lagi. Ya, tinggal dilanjutkan ya. Sudah bisa Azka? Bisa. Nah ya. Tadi belum nilai estetiknya. Iya, udah betul gitu ya. Tinggal lanjutkan ya. Lima menit lagi ya. Sudah bisa? Ya, sok. Lanjutkan sedikit lagi ya. Sudah betul nilai budaya, nilai moralnya.
Ada yang sudah selesai? Siapa? Keisha udah? Boleh, Alika. Yang lainnya waktunya masih banyak ya. Tunggu. Waktunya masih ada 4 menit lagi. Coba. Boleh. Jangan lama-lama ya. Coba. Yang lain masih ada waktu 4 menit lagi. Jangan terburu-buru. Silahkan selesaikan. Tiga menit lagi ya. Selesaikan dulu ya. Yo, Ajka, selesaikan dulu. Dua menit lagi ya. Udah selesai? Sudah, Latifah? Sudah. Oke, 1 menit lagi. Sudah? Oke. Boleh, nanti Ibu ke sana. Sudah? Oh, iya. Ayo nih, laki-laki nih belum. Udah beres, Rehan? Udah, boleh sini kumpulkan. Udah, Azka? Nah, sok. Ibu tunggu. Sedikit lagi ya. Sudah, Azka? Udah. Oke. Nah, sudah selesai semua? Oke. Alhamdulillah. Oke. Udah ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Oke, yang bisa menjawab angkat tangan. Kita pulang bareng-bareng. Kita pulangnya bersamaan ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah kalian tadi membuat cerpen, menulis cerpen dari hikayat nih, kira-kira nih ya, menurut kalian apa sih perbedaan cerpen dengan perbedaan hikayat? Ada yang bisa jawab? Perbedaan cerpen? Apa, Keisha? Bahasa cerpen lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Apalagi? Hikayat dan cerpen sama memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pembelajaran oleh kita. Betul. Jadi kalian lebih suka membaca cerpen apa membaca hikayat?
Cerpen karena bahasanya lebih mudah ya, karena menggunakan bahasa Indonesia. Betul nih ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, Ibu akan menugaskan kalian untuk membaca sebuah novel ya. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang unsur intrinsik dari novel. Nah, makanya ada waktu nih 1 minggu ya. Ada waktu 1 minggu untuk membaca sebuah novel. Novelnya boleh novel apa saja. Novel ciklit, novel teen lit ya, novel remaja aja, novel yang kalian suka. Punya novel apa di rumah? Ada yang punya novel nggak? Apa? Novel apa? Novel hujan, Terelie ya? Iya, sudah dibaca? Sudah, nanti coba baca yang lain biar semakin banyak bacaannya. Yang tidak punya cerpen, yang tidak punya novel boleh pinjam ke perpustakaan. Oke, kalau begitu marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Membaca doa akan dipimpin oleh KM kita, yaitu siapa? Rehan. Coba, oh iya, Ibu lupa. Ibu belum mengumumkan nilai terbaik, nilai kelompok ya. Nah, siap-siap ya, mau mendengarkan tidak? Oke. Nilai terbaik yaitu kelompok metonimia. Ada Marisa, Lucy, Ajka, dan Widya. Nilainya 86. Oke. Yang lainnya alhamdulillah sudah KKM ya. Tinggal nanti lihat di tes individu. Oke? Oke. Baiklah kalau gitu Raihan, silakan dipimpin doanya Raihan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.